istimewa. Yang melempari dengan bom molotov, sehingga karena dilempari oleh bom molotov tentunya kan ada perlawanan yang dengan membubarkan kumpulan mereka. Untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja dengan yang utuh dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Aku kok kita lihat menu makanan aku pagi ini. Ya hari ini kita bertemu ya, kemudian bertanya siapa yang terjadi, dan tadi saya sudah mendapat penjelasan secara komprehensif dari teman-teman Presiden Mahasiswa dan kemudian dari Pak Rektor, yang intinya menurut saya dalam kegiatan berdemonstrasi unjuk rasa saat ini sangat memiliki potensi masuknya berbagai kalangan kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kampus, yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan, sehingga sering terjadi chaos ketika pelaksanaan kegiatan. Walaupun teman-teman yang dari Presiden Mahasiswa Unisba ini kan jam 5 sudah pulang, kan? Sudah kembali ke kampus dan tidak membuat kegiatan yang melawan undang-undang, tidak ada keributan, tidak ada konflik sebenarnya. Tetapi yang terjadi kan tadi malam sesuai dengan penjelasan dari kedua belah pihak, yaitu adanya kegiatan yang dilakukan di jalan raya, gitu kan, penghadangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu ya. Kita tidak bisa menjelaskan mana karena saya kan bukan penyidik yang bisa mengidentifikasi. Tetapi kemudian terjadilah konflik di jalan, dan konflik di jalan itu segala kemungkinan akan terjadi karena pada waktunya malam hari, kemudian kedua belah pihak sama-sama sudah lelah sampai malam. Nah, tetapi yang berikutnya dari sisi sikap saya sebagai gubernur, saya melihat keinginan yang murni dari teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, pikiran, kajian akademisnya kepada pemerintah, baik gubernur maupun DPRD, dan Pemprov Jabar bersedia untuk memfasilitasi. Nanti pimpinan DPR, para ketua fraksinya hadir, dan saya minta seluruh mahasiswanya serentak untuk hadir, menyampaikan pendapat dan murni kalangan mahasiswa. Sehingga pada waktu dialog, tidak lagi ada orang yang melempar bom molotov, tidak ada lagi orang yang melempar petasan atau kembang api yang justru bertentangan dengan prinsip semangat dialog itu. Saya menambahkan saja untuk antisipasi ke depan supaya tidak ada penyusup, Pak ya, kita coba mahasiswa itu menggunakan alma mater. Jangan sampai alma mater itu tidak digunakan. Wilujeng, enjing, sampurasun warga Jabar, kembali lagi di Buka Suara, Busa Buka Suara bareng Anto, dan kali ini kita masih membahas tentang kekisruhan para demonstran, aksi anarkis dan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat terkait ada ketidaksesuaian atau ulah anggota DPRI yang memantik dari amarah warga hingga aksi turun demo unjuk rasa sampai saat ini belum juga reda. Sebelumnya, jangan lupa untuk di like, komen, dan share, subscribe untuk channel ini terus berkembang. Dan terima kasih yang udah subscribe dan yang sudah nonton. Pantengin terus karena mudah-mudahan ini saya bisa terus melakukan update-update terbaru seputar perpolitikan atau ya perpolitikan yang ada di Indonesia, baik itu yang di Jawa Barat maupun yang di Indonesia. Bagaimana nih isu-isu yang hangat sedang terjadi saat ini? Seperti halnya kemarin itu terjadi penembakan gas air mata di
lingkungan akademis. Wow, ini sangat memprihatinkan sekali. Harus diluncurkan penembakan gas air mata dan itu terjadi di kawasan kampus Bandung, yaitu di Unisba dan Unpas. Padahal Unpas pernah beberapa kali ada mahasiswanya datang ke organisasi bilik ya untuk melakukan penelitian. Menurut kabar beredar, penembakan itu terjadi karena ada para demonstran yang untuk menyelamatkan diri atau berlindung dari kepolisian yang melakukan tembakan-tembakan gitu ya. Karena kan memang sudah, kalau tidak salah itu sudah ada instruksi dari Kapolri, kapan nih Kapolri untuk turun? Malu dong, masa menginstruksikan ketika ada tindakannya anarkis untuk tembak di tempat. Seharusnya sih tidak mengambil langkah seperti itu ya, tapi sebagai kepolisian terus mengayomi masyarakatnya. Kabarnya sih itu kan ada tembakan gas air mata, padahal demonstran itu bukan dari mahasiswa. Kita tidak tahu ya aksi unjuk rasa ini yang benar-benar dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi dari atas keresahan nih ya. Ingat, keresahan dari anggota dewan yang bersikap melukai warga karena satu adanya kenaikan tunjangan rumah dan sebagainya. Lalu ada kondisi yang berjoget-joget walaupun memang pada faktanya joget-joget itu bukan hasil dari karena apa namanya kenaikan tunjangan itu, melainkan ada Unhan yang sedang menyanyikan lagu daerah, di atasnya rapat anggota DPR itu, dan terdengar sampai ke bawah, jadi ikut berjoget menghormati, katanya seperti itu. Tapi ya saya tidak tahu siapa yang menggoreng ini semua, hingga jadinya kisruh yang terjadi dari tanggal 25 Agustus sampai dengan sekarang tanggal 3 September 2025. Kebetulan saya lagi libur kerja ya, disclaimer. Dan yang bikin masyarakat geram itu ya ada perkataannya dari Ahmad Syaroni yang mengatakan jika DPR dibubarkan itu adalah masyarakat yang gitu. Makanya sempat kemarin rumah dari Ahmad Syaroni digerebek, dijarah sampai dengan rumah Uyah Kuya dan Eko Patrio yang karena di video itu ada joget-joget, padahal sih itu sebetulnya bukan ya. Tapi ya nggak tahu lah, saya itu ada yang menggorengnya. Namun kalau saya sendiri secara pribadi sangat disayangkan sih kalau misalkan terjadi kepada Uya Kuya dan Eko Patrio. Kenapa? Karena itu adalah hasil sebelum mereka menjadi artis gitu ya. Kalau Ahmad Syaroni mungkin memang sudah berkecimpung di dunia perpolitikan. Jadi mungkin saja itu adalah bagian dari uang korupsi mungkin ya. Kita tidak tahu. Dan ya intinya sih semoga Indonesia cepat pulih, cepat damai, aspirasi-aspirasi yang secara ilmiahnya itu cepat teratasi, ada pertemuan antara DPRD, pemerintahan, presiden ya, untuk duduk bareng mencari solusi apa yang kan untuk pemerintahan ini menjalankan dengan baik sesuai dengan aspirasinya. Ya walaupun sudah ada diturunkan, dinonaktifkannya anggota Dewan DPRD dan tunjangan-tunjangan yang tadinya dinaikkan dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun tetap peristiwa demonstran itu tetap terus terjadi hingga yang terakhir adalah tadi adanya penembakan gas air mata, dan itu memicu amarah kembali nih dari mahasiswa dan masyarakat terkait tindakan yang tidak patut dilakukan oleh pihak kepolisian, yang dimana polisi adalah sebagai pihak yang harus bisa mengamankan. Dan di sini kondisi dari Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat itu mengambil tindakan tegas untuk mengumpulkan para rektor dan BEM untuk saling tukar pikiran apa yang menjadi harapan mahasiswa terhadap kepada pemerintahan, khususnya untuk di Jawa Barat. Apa yang menjadi landasan-landasan aspirasi itu, mereka memiliki kajian yang secara ilmiah yang bisa dipresentasikan kepada pemerintahan, dan untuk efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Jawa Barat KDM ini langkah yang tepat untuk mewujudkan
Jawa Barat yang istimewa. Dan tentunya harapan ini bisa juga diikuti oleh kepala daerah lainnya, anggota DPR lainnya, dan pemerintah juga untuk duduk bareng apa yang menjadi keinginannya. Dan terkait Unisba dan Unpas yang sudah terjadi, yaitu sangat-sangat disayangkan sekali, dan ini mengutuk keras tindakan tersebut. Dan nanti ada video dari pertemuannya Pak Deddy Mulyadi ya sama para rektor mahasiswa, rektor kampus, atau itu apakah se-Jawa Barat ataukah untuk di Bandung saja. Dan sebentar ya, saya ingin menyampaikan bahwa ini pernyataan resmi Unisba terkait insiden. Saya ulangi, pernyataan resmi Unisba terkait insiden gas air mata ke wilayah kampus Universitas Islam Bandung, Unisba, sebagai kampus umat dan kampus perjuangan dengan penuh tanggung jawab menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita cek di Instagramnya Info Bandung Raya untuk supaya valid kita pemberitaannya ataupun sharing-sharing opininya. Di sini saya coba bacakan. Ini rilis 9 jam yang lalu dari 3 September 2025. 1. Menyesalkan tindakan anarkis dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada mahasiswa, sekaligus mengutuk keras penggunaan gas air mata yang diarahkan hingga mengenai area kampus. Kedua, Unisba memohon kepada Kapolda Jawa Barat untuk mengamankan kampus ini menjadi kampus yang bersih dan bukan sebagai basis tindakan anarkis, menjadi kampus yang bersih dan bukan sebagai basis tindakan-tindakannya anarkis. Lalu memohon kepada mahasiswa mengenai perkataan yang kurang berkenan, dan rasa terima kasih kepada mahasiswa yang terus berjuang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. 4. Situasi terkini terus dipantau secara cermat guna memastikan langkah-langkah yang tepat dan terukur. 5. Unisba secara aktif memberikan dukungan kemanusiaan dengan membantu para korban yang dievakuasi melalui posko penanganan. Siapapun yang menjadi korban luka dalam aksi demonstrasi memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan. Hebat, mantap. Oleh karena itu, Unisba membuka posko kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Kalau nggak salah, Unisba itu ada fakultas kedokteran ya. Unisba berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. 7. Pemimpin Unisba senantiasa menjalin koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan relevansi dan penanganan situasi ini. 8. Keselamatan semua pihak, khususnya sivitas akademika Unisba merupakan prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil. Dengan pernyataan ini, Unisba menegaskan peran serta dan tanggung jawab moralnya dalam menjaga keselamatan, ketertiban, dan nilai-nilai keadaban di tengah masyarakat. Nah, ini adalah kondisi yang semoga dapat terselesaikan, dan sampai sini dulu opini dari saya, Anto, sebagai seorang penyandang disabilitas yang ingin mengembangkan channelnya di Buka Suara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga ini bisa bermanfaat untuk para penonton online, teman-teman online, para netizen, teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Semoga hari ini menyenangkan dan salam perdamaian, stay safe untuk semuanya, dan untuk para demonstran aksi unjuk rasa yang ingin melakukan aspirasinya kepada masyarakat, tetap santuy ya, dan menggunakan adab, beretika, dan tidak merusak menjarah, karena itu sebagian tindakan yang tidak terpuji, walaupun dan tindakan yang tidak dibenarkan dan jangan dilakukan. Gunakan aspirasi dengan yang elok. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa tersenyum. Terima kasih.